Oke, Kakak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya ya Arifianto, Waalaikumsalam warahmatullahi fasilitator wabarakatuh. Jombang 01 ini. Pada hari ini tanggal 19 September kita ada tatap maya selama 2 JP ya, atau 95 ke depan. Untuk materi atau yang dibahas hari ini yaitu tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik kakak ya. Nanti bagaimana nanti kita bahas seperti itu. Untuk aturannya juga demikian, sama seperti sebelum-sebelumnya. Eh, Menyalakan kamera, ya. Mikrofon dimatikan, hadir seutuhnya, menghargai waktu, kemudian memaksimalkan fitur chat apabila bertanya ataupun mengeluarkan pendapat, ataupun raise hand bisa. Gangguan teknis adalah wajar, ya. Entah itu ada kepentingan ataupun sinyal atau yang lainnya, ya. Oke kakak-kakak, ya. Karena hari ini nanti kita akan berdiskusi kelompok dikarenakan nanti itu akan berpasangan ya, berpasangan. Kalau 15 nanti yang kelompok terakhir nanti berjumlahkan 3. Makanya di sini saya pengen mengerti di sini yang hadir atau ada orangnya yang tidak ada kesibukannya ada berapa di sini. Eh, jadi biar nanti saya membuat apa Google Meet-nya nanti berapa seperti itu. Nggih, saya coba hitung dulu ya. Nah, di sini ada Kak Andi Yusuf 1, Kak Kurnia Bagus 2, Kak Agus Bintoro 3, Kak Alfi 4, Kak Ida 5, Kak Yuli 6, sama Kak Faris. Nggih, berarti 7 aja, 7 saja yang aktifnya nggih. Yang lainnya ada kreatif nggih Kak nggih. Fitri, Yoga masih jalan katanya ini. Nggih, berarti ada 7. Oh, Kak Fitri bisa ikut apa tidak nanti untuk kerja kelompok Kak ini, Kak? dia mangke kelompok Bisa ya? nunut mawon Nggih, nanti rentang-rentang. bergandengan. Oke, nanti bergandengan misalkan Kak Alfi sama Kak Fitri, Kak Yuli sama Kak Ida seperti itu. Nanti bergandengan nanti seperti itu. Oke. Nanti kita Mohon tidak izin, Hah? Kita mohon izin hanya saya kelompok praktek saja sama Kak nanti. Ida ya. Gimana gimana Kak Alfi? Mohon izin saya satu kelompok sama Kak Ida. Saya sedang di Ya, RSUD ini sama Kak Faris sama Kak Fitri. oke. Berarti nanti di sini memang yang perempuan saya jadikan satu kelompok. Kalau nanti kan mengamati gerak nanti kakak-kakak. Oke, nanti Kak Faris saya gandengkan dengan yang yang pakai laptop seperti itu. Kemudian di sini Kak Yuli kan pakai laptop, berarti saya gandengkan dengan Kak Fitri seperti itu, nggih. Ngoten mawon nggih. Oke, nanti Kak Bagus dan siapa Anut seperti mawon. itu. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama Kak Faris. Ini Kak Agung tidak ada nggih, porseni nih nggih. Kak Agung Cahyono maksudnya. Nggih, saya share kakak-kakak nggih. Eh, yang kita bahas hari ini apa? Oke kakak-kakak nggih. Jadi di sini nanti kita berdiskusi atau kerja kelompok selama 30 menit. Nah, tujuan hari ini untuk apa? Nah, di sini kita melakukan role play pembelajaran PJOK, kemudian yang kedua mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas, kemudian yang ketiga mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Kemudian yang keempat menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Jadi 4 tujuan, kita hari ini nggih, ada 4 ini. Nah, untuk yang pertama, untuk role play nggih. Nah, role play ini nanti kita kerja kelompok hari ini. Nah, di sini ada waktu 30 menit untuk aktivitas 1, aktivitas 2 10 menit, aktivitas 3 yaitu 15 menit, kemudian dan penutup.
Nah, di sini nanti kita bermain peran kakak-kakak nggih. Jadi misalkan tadi Kak Ida mintanya dengan Kak Alfi minta dengan Kak Ida, enggak apa-apa. Nanti Kak Ida mengamati Kak Alfi. Kak Alfi juga demikian sebaliknya, yaitu mengamati Kak Ida. Kemudian ini saya jelaskan lagi. Nah, bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Nah, apa yang menandakannya seperti itu, oke? Apakah kira-kira gaya komando itu berpusat pada peserta didik kakak-kakak? Gaya komando itu kalau Ya, di Kak. pembelajaran PJOK? Tidak, Kak. Tidak, oke. Itu berpusat pada gurunya itu nanti semuanya instruksi dari guru itu diikuti sama apa peserta didik seperti itu. Padahal kita itu harus eh, mengikuti peserta didik, kebutuhan peserta didik seperti itu, ya. Nah, di sini yang kita bahas tadi. Jadi sebelum menjawab pertanyaan tadi, mari kita bayangkan sejenak berapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita, ya. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru yang saat pembelajaran? Karena kan kebanyakan guru kalau apa berbicara atau bahasanya kan tidak siswa itu tidak ngereken ya, buat ngereken. Akhirnya pakai peluit seperti itu. Apakah di sini dari kakak-kakak ini kan guru PJK semua ya, kecuali Kak Ida yang TK ya. Nah, kira-kira pernah tidak dalam suatu pembelajaran itu tidak pakai peluit? Apakah setiap kali pembelajaran jenengan pakai peluit? Ya, Pakai peluit Kak Agung ya? betul. Nggih. Nah, itu merupakan identitas dari guru PJOK. Nah, nanti dicoba nggih. Kira-kira kalau tidak pakai peluit itu nanti dampaknya seperti apa nggih? Seperti itu. Kemudian di sini, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru? Nah, mungkin tidak harus seperti itu, nggih. Karena kan sekarang pembelajaran itu harus berdiferensiasi atau berpusat pada peserta didik seperti itu, kakak-kakak. Nah, di sini saya bukakan ini, nggih. Sobat saya slideshow. Thing. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. We do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today, what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Nah, oke kakak-kakak. Ini tadi barangkali ada yang bisa mengeluarkan pendapat tentang video tadi. Isinya apa kakak-kakak? Tidak ngerti bahasa Inggris, Kak. Tidak ngerti bahasa Inggris. Dek. Iya. Karena Tadi kan di terjemahannya dalamnya itu kan loh. nggih, di dalamnya tadi kan ada penerjemahannya nggih. Jadi itu kalau tadi jenengan menyimak kakak-kakak semua nanti sudah ada setel-setel tadi nggih. Ternyata pembelajaran yang berpusat pada murid tadi apa ya, begitu sangat berdampak positif bagi mereka. Dikarenakan apa? Kemauan mereka itu akan terpenuhi seperti itu kakak-kakak nggih. Bukan berarti permintaan guru yang terpenuhi. Jadi di sini perlu kita tekankan kita sebagai guru PJOK yang dulunya mungkin terkenal dengan mungkin galak atau bagaimana ya. Nah, kita sekarang dirubah menjadi guru yang sangat-sangat apa berteman dengan siswa ataupun berpihak pada peserta didik seperti itu ya. Sebentar saya baca chat. Suara dan gambar saya putus-putus. Oke. Oke kakak-kakak, memang tadi videonya ada di PDF, otomatis kurang maksimal kakak-kakak ya.
Oke, saya lanjut kakak-kakak ya. The lesson more. They are more willing to participate. And we know from Oke, sudah terlihat ya aktivitas 1 ya. Mari kita melakukan aktivitas role play berikut ini. Habis ini saya bagi kelompok, satu kelompok ada 2, satu mengamati yang kedua juga mengamati yang ke-1 seperti itu nggih. Nanti tugasnya jenengan, nah di sini untuk capaian pembelajarannya ini bukan peserta didik nggih, peserta PKG. Peserta PKG memahami gerak fundamental. TP-nya, peserta melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Peserta didik, maaf, peserta PKG mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Kemudian dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Untuk asesmennya nggih, melakukan self and peer assessment nggih, efek latihan yang telah dilakukan. Jadi di sini nanti, self itu sebelum nggih, sebelum nanti itu silakan dilakukan penilaian apa seperti itu nggih. Kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian yang aktivitas pembelajarannya yaitu latihan gerak koordinasi. Sebagai contoh kakak-kakak nggih, nanti jenengan tak kasih waktu sekitar 10 atau 30 menit untuk kerja kelompok, tapi untuk perhitungannya seperti ini. Dikarenakan menghitung denyut nadi itu aturannya 1 menit. Nah, kalau menunggu 1 menit kan nanti kan menghitungnya kan sangat lama sekali. Kita hitung 10 detik saja, habis itu nanti dikalikan 6. Nanti sudah dapat per menitnya berapa untuk denyut nadi panjenengan. Nah, sebelum aktivitas ini, jenengan nanti denyut nadinya bisa dipilih di pergelangan tangan ataupun di leher, nggih. Jadi nanti sebelum jenengan gerak ini nanti jenengan hitung dulu. Sebelum pergerakan role play ini nanti berapa jumlahnya, terus setelah role play nanti berapa jumlahnya. Apakah nanti ada peningkatan apa tidak, nggih. Nah, nanti setiap pasang nanti berhak mengisi di sini, nanti saya share linknya. Misalkan di sini Kak Alfi tadi nomor 1, berarti nomor 2 harus Kak Ida, ya harus berjejer, ya, berdampingan untuk namanya. Yang dipilih gerak nomor berapa, ya. Nanti ada beberapa nomor gerak, ya. Kemudian denyut nadi awal nanti jumlahnya berapa, denyut nadi akhir setelah gerakan tadi berapa. Nah di sini baru, misalkan ini namanya Kak Alfi nomor 1. Nah baru umpan baliknya ini dari Kak Ida. Yang nomor 2 Kak Ida, nanti umpan baliknya dari Kak Alfi. Bisa dipahami kakak-kakak ya? Nah, di sini nanti bisa gerakan membungkuk, jumping jack, lari di tempat, gerak silang, ya, dan loncat di tempat. Nanti ada videonya ini. Ini gambarnya saja, ya, gambar. Kemudian habis ini videonya. Saya putar. Oke. Jadi di sini nanti jangan berhak memilih gerakan nomor berapa. Nah, atau nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, atau 5. Mungkin yang sedikit ringan mungkin nomor 3 ya. Nanti terserah jenengan saja milihnya nomor berapa. Ada yang tanyakan kakak-kakak untuk masalah role play ini? Oke, silakan Kak Ida. Tanya Kak Ari itu nanti yang diamati itu denyut nadi apa tadi? Ya, tentang denyut nadinya. Jadi denyut nadi
eh, awal sampai akhir, apakah ada peningkatan atau bagaimana? Apakah jumlahnya itu nanti sesuai apa? Sesuai sudah normal apa tidak seperti itu, nggih. Ya. Berapa tadi? 10 menit. Pun, Ya, halo. 10 menit. Nah, untuk diskusi ini 30 menit, Kakak. Karena nanti Oh, kan gerakannya ini kan itu dipraktekkan, misalkan yang praktek Kak Ida, nanti yang mengamati Kak Alfi. Nanti videonya silakan diarahkan ke gerakan jenengan gitu. Jadi nanti terpantau oleh Kak Alfi seperti itu. Makanya di sini iya. Google Meet-nya nanti berisikan setiap kelompok ada 2 peserta tadi. Enggak, untuk menghitung denyut nadinya itu 10 menit. Nah, untuk denyut nadinya itu sebenarnya 1 menit. 1 menit dapat berapa seperti itu. Dikarenakan misalkan pengen cepat, dihitung 10 detik saja enggak apa-apa, habis nanti 10 dikalikan detik. 6. Ya, ini Kok dikalikan 6? 10 detik. Nggih, 10 detik. Kan 1 menitnya kan 60 detik. Kalau 10 detik kan 1/6-nya. Oh, iya. Nggih, dikalikan 6 nggih, jadi total 60 detik atau 1 menit seperti Berarti itu. nanti hasilnya dikalikan 6. Bagaimana Kak Ida? Iya, sudah. Nggih, di situ ada langkah-langkahnya nggih Kakak-kakak nggih. Yang pertama, eee, fasilitator menampilkan gerakan tadi sudah saya contohkan, ada gerakan 1, 2, 3, sampai 6 tadi. Kemudian nanti tiap peserta memilih gerakan yang disukai. Habis itu tapi sebelum bergerak, role play tadi nggih, hitunglah denyut nadi jenengan seperti itu. Barulah nanti setelah gerakan dihitung lagi denyut nadinya. Nanti apakah ada peningkatan, apakah malah ada penurunan seperti itu. Nah, saat melakukan gerakan nanti jenengan diamati oleh pasangan jenengan. Apakah gerakannya sesuai dengan arahan sesuai video tadi apa belum seperti itu ya. Apakah denyut nadinya nanti itu sesuai, apakah ada peningkatan atau penurunan juga seperti itu ya. Nanti dilakukan setelah bergantian. Karena ini juga memakan waktu, makanya ya dikasih waktu sekitar 30 menit. Sampun nggih? Ini. Saya putarkan lagi videonya. Nanti jenengan pilih yang mana untuk gerakannya nomor berapa nggih. Dan habis ini saya kasih linknya. Nah, nanti milih yang mana. Untuk oh 2 kali ya. Enggak jadi, Kak. Oke. Sebentar untuk linknya saya kopikan sebentar. Kalau lututnya sudah nggak kuat gimana, Kak? Eh itu Kak Agung, yang cari yang simpel saja, yang mudah. Jadi enggak usah terlalu tekan terlalu berat ya. Jadi jangan pilih Gerakan nomor yang ringan saja. gerakan nomor 3 ya, Atau Pak D. lari cepat, Nggak usah ya mencolot. nomor 3 saja enggak apa-apa. Nggak kuat dengkulku kok. Nomor 4, Pak D. 1, 2, 3, 4. Saya Hmm, kira yang nomor 5 kuat ya. sama mencolot. Oke, silakan Kak Yoga. Ada yang tanyakan Kak Yoga. Apakah pencet gini Kak Yoga ya? Coba saya tampilkan linknya kakak-kakak ya. Habis ini saya share untuk linknya. Nah, untuk mengisinya nanti di sini kakak-kakak ya. Untuk mengisinya, nah nanti kita ketik di sini tadi ke Alfi ya. Alfi misalkan ya. Nah, di sini yang 02 harus Kak Ida. Ida. Nah, di sini silakan dipilih. Gerakannya Kak Alfi tadi milih gerakan nomor berapa? Nah, diganti misalkan gerakan nomor 3, ganti nomor 3. Denyut nadi awal tadi berapa jumlahnya?
ya diisi berupa angka, kemudian denyut nadi akhir berupa jumlahnya. Nah, yang berhak mengisi di sini itu siapa? Nah, yang berhak di sini nanti yang mengisi yaitu kaidah umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan Kak Alfi tadi seperti apa. Kemudian masalah denyut nadinya juga seperti apa? Apakah ada kenaikan? Apakah berjalan normal atau seperti apa? Pun nggih kakak-kakak bisa dipahami nggih? Nanti silakan Siap. di ini nggih, kenapa kok ini saya warnanya saya bedakan? Karena ini satu kelompok. Ini kelompok satu, misalkan ini kelompok dua, kelompok tiga, nggih. Jadi bergandengan nanti seperti itu. Oke, untuk linknya saya bagikan dulu di grup, nggih. Oke, itu linknya sudah saya bagikan dan juga saya kirim di nggih. Kak, bisa dimulai kakak-kakak ya? Coba saya ganti dulu. Tadi ada sekitar berapa tadi ya? 8. Berarti ada 4 kelompok. Saya bagi dulu kelompoknya.
Oke, bisa bergabung kakak-kakak di kelompoknya masing-masing. Oke, Kak Gofar tadi ada ya. Nah, tadi kan yang saya data itu yang ada itu, yang ada kameranya yang on, ya. Kameranya yang on, saya data, saya bagi kelompok seperti itu. Karena nanti berhubungan dengan itu praktek, ya, praktek role play gerakan. Kak Alfi, silakan sama Kak Ida. Nah, untuk Kak Peovenovic bisa bergabung dengan kelompoknya siapa tadi? Bisa bergabung. Kalau Pak Bagus ya. Aduh, aduh. Fitri juga ditunggu sama Kak Yuli. Alfi ditunggu sama Kak Ida. Oke, silakan Pak Kak Wahyu. ini di mana ya kak ya? Kok saya nggak tahu lihat kelompoknya dengan siapa-siapa itu loh. Dianya di mana Oke, itu? tadi kan saya tanya tadi yang ada kamera on-nya tadi saya masukkan ke dalam eh, itu kelompok. Misalkan jangan bersedia saya gabung dengan Kak Kak Peovanovic. Nanti ini Iya saya nggak gabungkan apa-apa. buat saya. Kak Peopa saja. Oke, Ye. oke, Terus makin ini saya Pripun ya? masukkan. Kalau sudah masuk grup kelompok itu terus kita tugasnya apa Pak? Maaf ini masih di jalan soalnya. Oke, tugasnya ini dulu Saya ya. share. Ye. Ini ada. Ini ada. Ikut ada. Nah, jenengan melakukan gerakan 1, 2, 3, 4 atau 5. Seperti ini saya putarkan videonya. Oke. Nah, seperti ini ya. Pilih gerakan 1, 2, 3 atau 4 atau 5 ya. Yang cocok sesuai kondisi jenengan saat ini seperti itu. Nah, Salam. Itu dilakukan berapa kemudian, detik Pak? Untuk setiap gerakan dilakukan berapa detik? nah itu pilih satu nomor saja Kak. Pilih satu nomor saja. Di sini Oh ya. sebelum melakukan gerakan itu, silakan dihitung denyut nadi jenengan 10 detik ya. Kemudian dikalikan 6. Nanti totalnya berapa? Nanti setelah melakukan itu, dihitung lagi denyut nadinya 10 detik dikali 6. Nanti sekitar berapa nanti?
untuk apa hasil denyut nadinya. Nanti diisikan di sini. Nah, ini namanya misalkan jenengan Kak Iva nggih, Kak Ivanovic di sini. Di sini ada Kak Wahyu nomor 2. Untuk Kak Ivanovic tadi pilih gerakan nomor berapa di sini. Kemudian denyut nadinya yang awal tadi berapa, setelah melakukan gerakan dapat berapa. Nanti yang mengisi umpan balik di sini, nanti yang pasangan jenengan. Ngoten. Ngisinya di mana? Ngisinya yang sudah saya share di WA tadi nggih. Itu linknya. Kon, tanyakan lagi Kakak. Berarti isi tabel ini ada di-share di link grup WA nggih untuk tabel pengisiannya ini. Ayo, Nggih, sudah. Oh, iya. Untuk tiap gerakan itu berapa detik? Misalkan gerakan jumping jack itu dilakukan berapa detik? 1 menit, Kak. Oh, jadi untuk hitung denyutnya itu 10 detik dikalikan 6 terus melakukan gerakan yang dipilih selama 1 menit ya. Ya, 1 menit. Jadi milih satu gerakan saja, tidak usah semua gerakan dilakukan. Iya. Iya. Nggih. Bapak Iya, saya iya, siap. gabung kelompok dengan Kak Wahyu nggih. Iya. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Ayo Kak Nggih. Pio sama saya Kak Pio. Si, sampean garap sik tabel aku tak ning dalan sik dilutingkas. Nggih sami kula kajengeten Blaran setunggal riye nih. Jenengan ten pundi, Pak? Lu ilang. Ari. Ari. Apa? Napa Kak Faris? Kak Mohon Kak Faris. Wahyu bisa. Nggih, Kak Faris, kenapa Kak Faris? Saya masuk kelompok berapa ini, Kak? Saya kok belum masuk kelompok ini. Oke, Kak Faris sama kelompok jenengan sudah masuk itu Kak di kelompok 2 Kak, kelompoknya Kak Agung Subiantoro. Nah, ini gimana ini cara masuknya? Oh, iya, Mas. Pak saya edit nggih. Saya edit Iya, Kak. Kak Wahyu tadi dengan Kak Yopanovic nggih. Terus itu Kak Ari, mohon maaf tanya lagi. Sudah bisa bergabung Kak? Oh iya. Oh, sebelum bergabung saya mau tanya lagi, Kak. Sudah ya? Tidak ada undangan nggih? Oh ada, bergabung ada, Kak. Kak Wahyu bisa bergabung dengan tadi Kak siapa tadi? Kak Faris nggih. Sebentar Kakak nggih, saya tinggal izin sholat sebentar. Terus ikut tidak takut lagi. Gimana Kak Faris? Tidak Ya, tidak Kak. gandengan? Tadi di kelompok kok nggak ada Pak Agung ya? Saya sendiri di kelompoknya tadi. Lah nggih. Tadi saya gabungkan sama ini. Kak Heris ya, Kak Heris sama Kak Wahyu nggih. Oh iya, Kak, boleh. Nggih. Terus sebelum Tapi gabung siapa, saya mau Mas? tanya lagi, Kak.
Saya gabungkan sama nanti bertiga nanti. Oh iya. Ya, Kak, saya mau tanya lagi, Kak. Belum Oke, gabung kelompok. Untuk teknis monggo Kak. pelaksanaannya, untuk menghitung nadi itu bagaimana? Oke, bisa di pergelangan tangan atau di leher, ya. Jadi dihitung 10 detik nanti dapat berapa, hasilnya nanti dikalikan 6 seperti itu. Atau Nah, langsung pengen masalahnya itu kan simple, ini dihitung kan 1 menit seperti itu berjauhan nggak gitu, apa-apa. Pak. Oke, ternyata Kak Kak Faris ini kelompokan sama Kak Agung Subianto. Oke, Kak Agung. Tadi belum gabung Kak Agung, ya. Siap sudah. Oke, silakan Kak Faris Oh iya, sama Kak. Kak Agung. Oh iya, Kak. Mas Faris, Ya, Mbak Abu. terima kasih, Kak. Oh iya, Oke, Pak. siap. Silakan Kak Agung Subianto bisa bergabung. Masih sama, Kak. Oke. Ini Kak Agung yang nggak bisa gabung Kak ini Kak. Padahal sudah saya Oh, undang ini. iya. Ini Kak Agung Saya belum pikir gabung ini. salah. Iya. Oke. Untuk contoh gerakannya saya screenshotkan ya. Iya, Kak. Agung Subiantoro ya. Karena tadi Kak Agung Cahyono ini belum hadir tadi. Jadi belum kedata untuk kerja kelompok. Ini kok saya ganti lagi ya. Tadi masuk kelompok Pak Wahyu Aris, sekarang Pak Bagus, Pak Yoga. Loh, mungkin apa? Ini sih. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Ini tadi saya sama Pak Heris, kok sekarang ganti Pak Yoga, Pak Bagus. Coba saya cek kembali Kak. Oh iya, iya, siap. Di sini jenengan masih sama Kak Wahyu Heris Kak ini Kak. Oh iya. Oke. Kalau Kak Kurnia Bagus sama Kak Andi Yusuf ini. Oh iya, siap. Silakan Kak Agung Subiantoro bisa klik gabung karena ditunggu Kak Faris ya. Sampai kena gabung.
Saya tinggal izin sholat sebentar Kak ya. Ya kakak. Wow, habis kegiatan terus mantan ibu pulau lenggah. Soalnya mau pulau mantan Mohon izin bertanya.
Mohon izin bertanya teman-teman, untuk gerakan yang apa menyentuh kaki secara silang itu gerakan nomor berapa nggih? Supe kula. Gerakan tangan terlentang terus menyentuh kaki secara silang niku gerakan nomor pinten nggih kula supe? Ya, saya saya tampilkan Kak Kak Fatis Nggih. ya. Sampun terlihat. Oh nggih, gerakan 4. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Kayaknya masih belum bisa, Kari. Lupa Agung. Pak Wahyu, mari bergabung ke kelompok 3 Pak Wahyu. Kok menghilang jenengan? Pak Wahyu, ayo Pak Wahyu. Gerakannya ayo Pak Wahyu, tak delok Pak Wahyu. Gabung kelompok 3 Pak Wahyu. Saya tunggu.
Mas Haris, Iya, Pak. Mas Farid berapa detik? Oke, Pak. Pripun? Piro, Mas? Kalau sampun masuk kelompok, Pak. Niki wau. Pripun jenengan? Masih dereng sakit napa, Pak?
Oke, ya Kakak nggih. Sudah bergabung semuanya nggih. Oke, di sini saya persilahkan untuk kakak-kakak, barangkali ada yang mau mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya di sini. Mungkin dari kelompok berapa atau siapa dulu yang mau memberikan penjelasan tentang kerja kelompok tadi. Bisa raise hand atau bagaimana, silakan. Oke, silakan Kak Ida dari kelompok atau urutan 1 dan 2 sama Kak Alfi tadi ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ari waktunya. Saya mencoba menjawab dari kelompok saya, yaitu saya dan juga Kak Alfi ini. Untuk kegiatan yang saya amati yaitu kegiatannya Kak Alfi yang dilakukan tadi, yaitu melompat. Nomor 5, melompat. Nah, sebelum melakukan kegiatan itu denyut nadi Kak Alfi itu ada 125. Dan setelah melakukan lompat dari 2 kali 8, itu ternyata denyut nadinya ada, oh yang atas ya Kak Alfi, yang awalnya 135 terus menjadi 96, yang habis melakukan lompat menjadi 96. Bentar. Untuk umpan baliknya, mungkin karena gerakan yang dilakukan Kak Alfi menurut saya itu kurang maksimal, melompatnya hanya sekedarnya dan kurang kurang penuh energi seperti itu. Dan seharusnya yang setelah melakukan kegiatan itu kan denyut nadi itu harusnya semakin cepat ya. Mungkin karena faktor aktivitas yang dilakukan Kak Alfi dan juga kebugaran tubuhnya mungkin saat ini tuh lagi menurun. Aktivitas Kak Alfi kan sekarang dia lagi ini katanya tadi setelah habis olahraga, terus juga sekarang masih di rumah sakit mungkin agak lelah, jadi denyut nadinya mengalami penurunan. Tetapi masih bisa dikatakan normal karena setelah olahraga itu kan denyut nadinya berkisaran antara 95 dan 100, antara 95 sampai 170 tuh. Terus untuk yang ini saya juga yang jawab apa Kak Ari? Untuk yang dipantau oleh Kak Alfi Kak Alfi yang jawab Kak. atau Kak Alfi sendiri yang jawab? Kak Alfi sendiri. Oh, yang jawab Kak Alfi. Ya bergantian, saling sanggah nggih. Silakan Kak Alfi. Kalau tidak ada bisa diwakili sama Kak Ida mungkin. Ya, ini tadi Kak Alfi kan memantau saya, sebelumnya itu saya ada 120 denyut nadinya sebelum melakukan aktivitas yang gerakan tadi. Terus setelah melakukan gerakan itu berkisaran 120. Kenapa itu bisa terjadi? Menurut Kak Alfi, gerakan yang saya lakukan itu sudah baik dan denyut nadinya mengalami penurunan hanya sedikit. Mungkin karena gerakan yang dilakukan itu kan membutuhkan energi yang banyak, tapi tadi saya hanya melakukan 2 kali 8, sehingga tapi masih bisa dikatakan normal karena masih 120. Jika orang yang habis olahraga kan antara 95 dan juga 170. Untuk yang denyut nadi awal itu 125 itu ini ya seharusnya kalau orang yang normalnya itu antara 60 sampai 100. Itu ada 125 karena saya atau Kak Ida mungkin
sebelumnya kan melakukan aktivitas ngajar. Nah, itu jalan ke sana, jalan ke sini tuh dan nadinya masih belum stabil seperti itu. Terima kasih Kak Ari. Oke, terima kasih Kak Ida, perwakilan dari kelompok Iya. yang urutan pertama tadi, nggih. Kak Ida sama Kak Alfi. Iya. Satu kelompok lagi, silakan yang bersedia mempresentasikan hasilnya. Habis itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, silakan satu kelompok lagi. Yang belum itu pernah berpendapat kakak-kakak, silakan. Barangkali. Atau Kak Wahyu Heris, silakan. Sama tadi bergandengan sama Kak Piovenovic ya. Oke, monggo Pak Wahyu untuk Ayo Pak Wahyu, bentar. Ini gimana Kak? Ya, Ayo Pak Wahyu, silakan monggo. dipresentasikan Hasilnya hasil jenengan. dari pantauannya tadi kakak-kakak. Speakernya agak rusak nih Kak, nggak bisa kedengeran Kak. Iso. Itu gerakan Oke. Kak Peopa sudah benar. Untuk mungkin denyut nadinya meningkat karena gerakannya agak lebih cepat. Mungkin Kak Peopa agak gugup tadi. Karena terlalu semangat Pak gerakannya Pak. Ya seperti itu Kak. Oke. Ada tanggapan dari lain dari Kak Ivanovic, monggo Kak Iva. Boten Pak, pas. Oke, silakan dikomentari untuk gerakannya Kak Wahyu, Kak Iva. Nggih, untuk gerakannya Pak Wahyu itu sudah bagus Pak. Cuma tadi itu gerakan kakinya kurang agak sedikit lebar untuk jumping jack itu. Jadi terlalu rapet, tangannya juga kurang lurus ke atas. Jadi kurang biasanya kan sambil menepuk itu ya. Pas nepuk tangan itu gerakan tangannya kurang kurang lurus gitu aja. Nggih, matur nuwun. Oke, terima kasih kakak-kakak. Oke. Ini sedikit pemberitahuan saja. Nanti gerakan-gerakan itu nanti saat kita tatap muka, oke. Nanti kita praktekkan secara bersamaan, oke. Nanti sama seperti ini tadi. Nanti saat tatap muka kita melakukan atau berpasangan, oke. Juga menghitung denyut nadi seperti ini. Cuma gerakannya tidak satu nomor saja, oke. Minimal nanti ada 3 sampai 4 nomor yang perlu kita praktekkan seperti itu kakak-kakak, oke. Jadi di situ nanti sama ada umpan baliknya, ada yang mantau, ada yang lainnya juga seperti itu. Kemudian ini sudah cukup nggih untuk sesi ini kakak-kakak nggih? Nggih. Nggih, Kita siap. lanjut. Karena tadi diskusinya kelompok sangat memakan waktu nggih. Jadi saya agak percepat. Langsung kita ke What's important here is that we're Nah, di sini peran guru ya dan juga peserta didik dalam pembelajaran SEL. Jangan tahu kakak-kakak SEL itu apa kakak-kakak? SEL itu sejenis metode pembelajaran ya, yang berpusat pada peserta didik atau kepanjangannya yaitu Student Center Learning ya, kakak-kakak ya. Jadi SCL itu Student Center Learning, di mana peran guru itu yang pertama bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Jadi guru itu tidak mengomando ya kalau di PJOK. Jadi lebih fitnya sekarang lebih ke fasilitator saja. Kita fasilitasi anak-anak itu maunya seperti apa. Kemudian untuk peserta didiknya aktif dalam proses pembelajaran
dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Misalkan dari gurunya mungkin kurang sreg dengan apa yang disampaikan oleh gurunya, nanti usulan atau kritikan dari siswa itu sangat-sangat berpengaruh pada pengembangan pembelajaran kita ke depannya, seperti itu kakak-kakak. Nggih. Dan di situ untuk peran guru juga mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Untuk siswa berpartisipasi dalam merumuskan mengembangkan dan juga memproses materi pembelajaran dan seterusnya kakak-kakak. Nggih. Sebenarnya ini ada tugas lagi kakak-kakak. Nggih. Sebentar, langsung saja biar kita terpenuhi tugasnya. Nah, nggih, tadi SCL, nggih, Student Center Learning. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis SCL atau Student Center Learning yang perlu kita pelajari, nggih, atau kalau bisa diterapkan di pembelajaran kita setiap hari. Ada small group discussion, nggih, role play yang tadi yang kita lakukan, nggih, dan simulasi sampai PJBL, Project Based Learning, seperti itu. Jadi di sini ada 9 yang termasuk pembelajaran STL, nggih. Jadi mungkin beberapa dari 9 ini mungkin sudah jenengan terapkan, nggih. Mungkin jauh-jauh sebelum kurikulum Merdeka kita belum mengenal pembelajaran seperti ini. Nah, mungkin sebenarnya sudah kita lakukan sebenarnya, cuma kita tidak tahu istilahnya itu metode pembelajaran apa, seperti itu kakak-kakak. Nah, di sini aktivitas 2 pengembangan peserta didik. Oke, ini tidak. Nah, ini saya tanya kakak-kakak. Eh, di sini berjalan kaki, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola ini termasuk bidang apa kakak? Jasmani, sosial, emosional, atau mental? Jasmani. Jasmani. Nggih. Kira-kira usianya berapa sampai berapa? Ada merangkak sekitar 2 tahunan Ada merangkak. 0 sampai 2 tahun, nggih. Iya. 0 sampai 2 tahun. Nggih. Kemudian untuk yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Sosial. Mulai bergaul sosial. Sosial. Sekitar umur berapa, Kak? 3 sampai 4. Betul, ini saya singkat saja. Oke, tadi jasmani, ya, ini sosial. Kemudian ini emosional, ya. Dan yang terakhir mental. Untuk jasmani mungkin ini usia 0 sampai 2 tahun, sosial 5 sampai 6 tahun, ya. Ya. Kemudian untuk yang emosional 6 sampai 12 tahun. Untuk yang mental kira-kira berapa, Kak? sampai 12. Ya, ternyata 6 sampai 12, nggih. Jadi ini, ya. Karakteristik ataupun usia yang ada di peserta didik kita atau anak, ya. Ya. Kita lanjut. Nah, apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik, Kak? Ya, Mengapa agar penting? Nggih, Kak Ida gimana? Agar bisa memetakan dalam membuat suatu pembelajaran. Dan pembelajaran itu agar sesuai dengan peserta didik yang dibutuhkan peserta didik. Betul, betul. Karena di sini untuk berdiferensiasi ini kan pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid kan gitu, Kak, nggih. Jadi otomatis kita harus mengetahui karakteristik peserta didik itu sendiri. Jadi baru kita tahu kebutuhannya itu apa, seperti itu. Kita loncati. Nah, sekarang kita ke pembelajaran 3, kakak, nggih. Pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Pembelajaran diferensiasi, sebentar saya mute dulu. Oke. Adalah usaha guru menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ini menurut Tomlinson, ya. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu
konten, proses, dan produk. Prod- Nggih. Nggih, mungkin semua mapel ada memuat ini semuanya ya. Nah, di sini untuk tugas atau diskusi yang ketiga, ini sebenarnya kedua ya. Cuma tadi yang kedua kita lompati. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan situasi pembelajaran 2 tentang langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, nanti silakan dipelajari. Saya kasih waktu sekitar 5 menit ya. Ini situasi 1, situasi 2 di mana? Nah, ini nanti saya tunjukkan ada di ini Kak, di LMS jenengan di 1.3.D3 ya. 1.3 B3 poin 5. Oke. Saya tunjukkan habis ini saya screen dulu. Sebentar. Nah, ini kayak nggih. 1.3 B3 poin 5. Di sini ada situasi pembelajaran 1 dan juga ada situasi pembelajaran 2. Jadi mohon disimak. Habis itu nanti kita berdiskusi tentang situasi pembelajaran ini. 5 menit cukup nggih untuk membaca nggih? Atau sudah membaca sebelumnya kakak-kakak? Nanti pertanyaannya terkait ini nggih. Ada 2 pertanyaan ini. Adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensi dalam PJOK? Kemudian yang kedua, gagasan baru apa yang Ibu Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensi dalam modul? Jadi ini. Jadi kalau sudah membaca, mungkin tidak sampai 5 menit, mungkin bisa memberikan pendapatnya ya, tentang situasi 1 dan 2 ini.
Oke, cukup kakak ya. Nah, oke Kak, ini bisa dijawab di kolom chat atau bisa langsung secara raise hand kakak-kakak ya. Jadi silakan diketikkan di kolom chat atau langsung kalau ingin langsung mengeluarkan pendapat secara voice silakan raise hand ya. Oke, silakan Kak Agung. Oke, terima kasih. Jadi, apakah kendala Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Kemampuan anak berbeda-beda. Jadi kita, terutama saya, mengalami banyak kesulitan tentang kemampuan anak. Kemampuan anak secara fisik, kemampuan anak secara pengetahuan, atau yang lainnya. Sehingga dalam beraktivitas anak-anak lebih sering ke gurunya, sering memodifikasi sesuatu. Contohnya pada saat stretching, biasanya saya pakai stretching sebagi 5 atau sebagi 6, terdiri dari 6 anak atau 7 anak. Setiap pos harus berbeda yang mimpin. Di kelompok 1 yang mimpin A, kelompok kemudian bergeser terus, sehingga kadang-kadang anak yang melakukan aktivitas di akhir kegiatan, di pos 6 atau pos 7, kadang-kadang sudah bingung, apa iki? Nah, gitu ya. Jadi biasanya seperti itu. Kemudian gagasan baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari contoh-contoh penerapan berdiferensi dari dalam modul? Penerapan dari itu, dari contoh-contoh yang ada itu, bagi saya memunculkan sesuatu yang baru, sehingga gagasan akan muncul dengan sesuatu yang baru. Salah satu contohnya, aktivitas anak jangan dibatasi. Kemudian aktivitas anak jangan berusaha membuat gerakan sendiri-sendiri. Jadi anak lebih mandiri dalam berpikir, anak lebih mandiri dalam bergerak, dan seterusnya. Seperti yang di nomor 1 tadi, anak-anak kebanyakan wedi mbek gurune, makanya gurune ireng. Jadi biasanya anak-anak takut dengan dalam bergerak, anak-anak takut dengan gurunya. Jadi tidak bisa mandiri dalam bertindak maupun bergerak. Jadi itu yang saya rasakan selama ini. Terima kasih, Kari. Ya. Oke, terima kasih Kak Agung. Sungguh sangat luar biasa tadi pendapatnya, nggih. Yang pertama tadi yaitu memfortifikasi pembelajaran, nggih. Terutama di poin stretching tadi, nggih. Memang betul Kak, kita sebagai guru di kurikulum Merdeka itu harus berpintar-pintar itu tadi dalam memodifikasi pembelajaran. Kenapa? Karena tingkat kemampuan peserta didik kita itu berbeda-beda, otomatis
porsi porsi pembelajaran kita itu juga harus berbeda. Tidak mungkin pada saat mungkin materi passing bola voli nggih, kita samakan semuanya untuk porsinya, tidak akan bisa jalan seperti itu nggih. Jadi ada pot 1, pot 2, pot 3 seperti itu nggih. Gerakannya teorinya juga berbeda. Itu juga termasuk pembelajaran berdiferensiasi nggih. Karena sesuai kebutuhan murid. Nggih, terima kasih Kak Agung, sungguh luar biasa tadi. Nah, untuk gagasan barunya tadi juga apa sudah sungguh luar biasa nggih. Karena sudah membaca modul sesuai yang ada di LMS. Nggih, Kakak-kakak, satu saja nggih karena waktunya sudah mepet. Ini tadi belum yang terakhir habis ini. Untuk yang belum kebagian chat untuk berpendapat bisa di kolom chat boleh nggih. Ini selanjutnya Kakak-kakak nggih, saya share link dulu untuk Jamboardnya. Nanti bisa sebentar saya kirim dulu. Ini terakhir nggih sebelum kita akhiri. Bentar. Oke, untuk Jamboardnya ya sudah saya share grup grup WA di sini sama di kolom chat ya. Itu silakan diisi kakak-kakak ya. Jadi menurut jenengan peran guru dan siswa itu seperti apa ya? Nanti silakan ditaruh di situ, ditempelkan di situ untuk di Jamboardnya ya. Jadi kira-kira peran guru tadi apa? Peran peserta tadi seperti apa? Menurut pendapat jenengan saja, bahasa jenengan saja. Bahasa lokal nggih. Bahasa Jawa ini wong bareng ngoten mawon. Enggak apa-apa. Oke, ini dari Kak Yoga. Menurut saya terkadang saya menjumpai ada beberapa siswa mungkin merasa tidak nyaman dengan pendekatan yang berbeda atau merasa canggung ketika tidak berkompetensi secara langsung. Oke, betul Kak. Terus ada Kak Erik juga dengan membagi siswa menjadi kelompok berdasarkan kemampuan awal. Betul ya. Kemudian memvariasi tugas, siap nggih, pada setiap pos. Guru memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar pada tingkat yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nggih. Kaidah ini kendala, nggih. Kendala apa maksudnya kaidah ini? Kakak-kakak nggih, jemput sana di sini. Untuk jambotnya ngisinya di sini kan. Ini tambah stick note ini nggih. Tambah stick note ini. Di sini stick note diklik, kemudian milih kemudian ketik seperti ini nggih. Diketik apa? Ini misalkan dikasih nama dulu.
eh, Ida Rahmawati nggih, Ida R. Nah, kemudian apa pendapatnya tadi nggih. Nah, kemudian disimpan. Nah, nanti muncul seperti itu nggih kakak-kakak nggih. Ini jawab soal yang mana, Kak Ari? Enggak, ini tadi sebenarnya peran guru sama peran peserta didik Kak. Tadi kehapus ini tadi. Saya nggih peran guru dan peran peserta didik. Ini aja. Jadi sebelah sini untuk peran guru, taruh sini, di sini untuk peran siswa nggih. Ini Kak Erik bisa dilanjutkan ini nggih, ngetiknya. Oke, Kak Yoga, bisa diketikkan di kolom chat, nggak apa-apa. Oke, memang nggak bisa, oke. Terkendala, terlalu kecil. Bisa diketikkan di kolom chat, Kak Yoga. Kita bebas, ya, merdeka. Bisa jambot, bisa di kolom chat, monggo. Saya agak perkecil, Kak Erik, ya. Nah, biar nanti yang lain muat. Untuk ngisi jambotnya nanti seperti ini, Kakak, ya. Diperkecil seperti ini saja enggak apa-apa. Nanti ada banyak sekali di sini nanti. Apa ini stick note-nya ya. Nah, itu. Nanti kira-kira di sini nanti bisa nggih di luar Google Meet ini nggih. Kan ini waktunya sudah habis Ya, bisa. kakak-kakak nggih. Oke Kak, saya coba. Saya juga masih belajar soalnya. Masih saja. Oke. Nggih, nanti di sini nanti di rumah ngoten mawon nggih, enggak apa-apa nggih. Ya, oke Kak, saya coba. Nggih, nanti takutnya kan ini jam jenengan pulang ngoten lho. Mungkin takutnya nanti ke sore nanti. Nggih, berarti bisa diakhiri nggih? Ya, Kak, Nggih. Terima kasih kakak-kakak nggih. Dan jangan lupa saya mengingat kembali ini sebentar saya tunjukkan sebelum saya akhiri. Ada tugas terakhir besok kalau saya lihat nggih. Hah? Di Besok? nggih, due date-nya ini tanggal 20 September. Di sini ada modul satu, nah ini 20 September nggih. 13D3 refleksi pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Coba saya klik, saya buka dulu.
Nah, di sini jenengan hanya menjawab pertanyaan saja kakak-kakak. Oke. Ini ada 3 pertanyaan, dijawab di sini seperti itu. Oke. Nanti diketikkan di Word atau apa, nanti dijadikan PDF, diupload seperti biasa. Gampang ya? Ada 3 pertanyaan saja kakak-kakak ya, untuk modul 1.3.D3. Terakhir besok nih. Ki. Barangkali ada yang tanyakan kakak-kakak untuk terkait tugas ini? Tidak. Boten nggih? Cukup Tidak, Kak. nggih. Coba saya kerjakan aja. Nggih, sing penting ngeten mawon. Apapun Pak ini hasilnya PDF yang kan penting juga, Pak. dalam Dijadikan PDF. Iya, nanti tugas kan PDF. PDF, Kak. Nggih. Jadi gini, Kak, saya tekankan lagi nggih. Pun jangan dilihat dari sulitnya tugas nggih. Yang penting mengerjakan sebelum due date itu aja sudah bagus nggih, Kakak nggih. Jadi di sini saya tidak menekan terlalu jauh teman-teman. Yang penting rajin mengumpulkan tugas, nanti insya Allah nilainya baik seperti itu. Oke, siap, Kak. Oke. Terima kasih kakak-kakak nggih. Kita sudah 2 JP tadi membahas tentang pembelajaran berdiferensi pada PJOK nggih. Dan juga terima kasih kehadiran penuh dengan semuanya yang tadinya ikut proseni, semoga sukses untuk kegiatannya. Kemudian yang tadi ngurus surat sehat untuk PPG, semoga nanti PPG-nya lulus semuanya nggih. Amin. Amin. Ya Allah. Semoga pulang juga selamat sampai ke rumah ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya. Foto dulu ya. Ya, foto dulu. Oh nggih. Foto dulu monggo. Apa jenengan ini? Monggo kamarnya ditonkan dulu. Oke. Aku bawa apa Pak? Kami hilang semua kameranya itu ya. Atau di sana ada yang muncul semua gambarnya Pak? Bisa ditulis. Ya, 1, 2. Loh, bisa apa sih? Lagi Kak. Mari, ini. Harus kita ngomong itu. Itu Kak, terima kasih. Pun mohon pamit ya. Pengamputan. Harus gendong-gendong santai ku. Positif ya. Iya. Ayo masuk kandang. Siti Blingo. Izinlah teman-teman. Yoga ngapain Kak Yoga? Selamat. Suarane kok Jari. kemersem ya. Izinlah semuanya. Jadi gunung sih.
Wes. Sampun. Oh, tak usah ya.